Tuh. Dan itu laris ya antri. Ketika tidak ada lagi penolong bagimu selain Allah. Bukan prioritas. Ini kalau masih bisa dinalar, masih bisa dipikir, udah deh nggak usah melibatkan Allah. Masih begitu. Padahal sehebat-hebat ciptaan manusia, tentu saja jauh lebih hebat ciptaan Allah. Saya akan buktikan. Kita akan buktikan bersama-sama. Beliau ini pesulap, tapi saya nggak mau kalah. Saya juga bisa sulap. Oke? Rumah ini, semegah ini, seindah ini, sehebat ini, dibangun niscaya dengan ongkos miliaran. Waktu tahunan. Tukang puluhan bahkan ratusan. Berdiri megah begini. Saya akan mengajari panjenengan semua untuk menghilangkan rumah ini dalam waktu sekejap. 1, 2, 3, merem. Kagak ada rumah-rumah bagus, nggak ada. Ya. Sederhana loh. Hebat kayak gini kalah sama mata. Hebat ciptaan Allah. Maka jangan salahkan dunia. Salahkan matamu yang nggak mau merem. Ini tas bagus. Ini baju. Ini waduh. Godaan semua. Jangan salahkan yang menggoda. Sehebat ini aja bisa kita hilangkan dalam sekejap. Hanya dengan memejamkan mata. Persoalannya adalah kita tidak mau memejamkan mata. Merem sebentar terus ngelirik dikit. Ngintip, ngincer. Nggak selesai-selesai. Tata kelola dirilah yang lebih penting. Ya. Mulailah dari dirimu sendiri. Lakukanlah perjalanan ke dalam. Jangan hanya melulu mencari jalan keluar. Tapi temukan jalan ke dalam. Karena barangkali masalahnya bukan hal-hal di luar dirimu. Masalahnya siapa tahu ada di dalam dirimu. Dari bagaimana cara pandangmu, jarak pandangmu, sudut pandangmu, dan batas pandangmu. Pandangan setidaknya ada 4 hal yang mendasari. Pertama, cara pandang. Yang kedua, jarak pandang. Yang ketiga, sudut pandang. Yang keempat, batas pandang. Maka ketika Rasulullah mengatakan, Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat, sebagaimana engkau memandang aku sholat. Pertanyaannya, dulu ikut ngeliat gak? Enggak. Ya. Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Pertanyaannya, dulu ikut ngeliat gak, Bu? Kita hanya meyakini, percaya, belajar atas dasar sanad keilmuan. Dari yang melihat, mengajarkan kepada yang melihat sebagian, mengajarkan kepada yang melihat sisanya, mengajar kepada yang bahkan tidak melihat. Berdasarkan trusty, berdasarkan percaya. Tapi kalau kita mau jujur dari hati yang paling dalam, Kanjeng Nabi sabdonya begitu, maka kita tidak perlu saling menyalahkan tentang bagaimana sholat diberdirikan. Nggak perlu. Gus, saya tuh sholat tidak pernah khusyuk, Gus. Saya ditanya begitu. Saya jawab, sama Mas. Saya juga nggak khusyuk. Jangan malah ngutip dalil, Pak. Ditanya gimana cara khusyuk, kok ngutip dalil. Itu pengalaman. Dan tidak mengalami apa-apa itu juga pengalaman. Waktu saya sudah habis. Mau sampai buka puasa? Aduh, situ enak ya, diam aja ya. Khusyuk itu pengalaman, jangan ngutip dalil. Jangan tiap-tiap apa ngutip pengalaman. Dan tidak mengalami apa-apa itu juga pengalaman.
Saya pernah ikut kelas meditasi dulu tuh, ya masih muda, belum diundang orang ya, masih kulakan dulu gitu ya. Meditasi, pejamkan mata, dengarkan suara alam, angin segala macam dia. Saya kiri dong, Bang, saat itu suara tape. Dia bilang suara alam semesta, gemercik air, ya. Suara angin, dia nyetel tape. Kalau dimulai dari dusta, maka segalanya dusta ya. Ini bohong semua, ini holy business ini. Ya. Benar. Masuklah ke dalam dirimu, dengarkan suara hati. Lu cerewet banget dari tadi. Wah, gimana mau dengerin suara hati, lu ngomong mulu. Ya. Rasakan, waduh. Dan itu laris ya, antri orang-orang suka dibohongin ya. Suruh bayar mau, giliran gratis gak ada yang datang ya. Benar. Gratis dianggap murahan ya. Bayar malu nih berkelas. Aduh, bodohnya orang-orang. Ini coba kamu mulai bikin sertifikat. Wah, lebih banyak yang datang. Heran, urusan spiritualitas kok dengan hal fisik bendawi gitu kan. Sertifikat itu kelas profesor lah. Iya. Mohon maaf ya jauh gitu. Jauh. Itu kita dibohongin dan kita mau. Suara tape rekor ya, tape dinyalain suara alam. Disuruh mendengar suara hati, dianya cerewet ya. Udah gitu selesai. Ibu mengalami apa? Lah, mengalami apa? Lu aja gangguin gua. Ya. Tapi persoalannya dia mau ngomong gak ngalamin apa-apa, dia malu. Tengsin gua kalau gak ada pengalaman spiritual. Nanti gua dientengin sama temen gua gitu. Dan mulailah kebohongan itu berlanjut. Mulai ngarang ya. Nular. Dari instruktur ke peserta. Saya tadi ngerasain apa ya? Sepertinya aduh. Mau ada. Kebohongan dipelihara, Pak. Ya. Saya sebelahnya, waduh, dia ngalamin, masa gue enggak. Nular seruangan itu bohong semua. Dan disuruh bayar mau. Ya Allah, ya Karim, ya. Merasa mendapatkan ketenangan di dalam ruangan, di dalam kelas. Begitu keluar gelisah lagi dia. Kata instruktur, makanya ikut kelas berikutnya. Mau. Holy business ya. Holy business. Ya. Dan itu laku keras. Antri, inden mau. Harga dinaikkan mau. Padahal spiritualitas tidak seperti itu. Spiritualitas adalah mengenal dirimu yang paling manusiawi, yang paling apa adanya, yang tidak mengada-ada, tidak mengada. Karena yakin betul, menyadari betul bahwa sesungguhnya kita ini tiada. Yang ada hanya Allah. Hakikat dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang ada kecuali Allah saja yang maha ada. Kita ini hanya mengada-ada. Paling banter mengada. Ya. Tapi kita akan senantiasa kembali meniada. Dan sesungguhnya kita ini tiada. Maka jangan heran. Orang hidup pasti nyari eksistensi. Nyari validasi. Sesuatu yang nyari eksistensi, nyari validasi itu sesuatu yang tidak ada. Ya, sesuatu yang masih butuh pengakuan. Beda dong, kita duduk aja udah ada yang ngajak foto. Eksis. Ya. Benar. Followers banyak ya? Followers banyak. Kira-kira berangkat nggak mandi aja nggak apa-apa. Ya. Tapi selama kita masih cari eksistensi, masih cari validasi, kita masih jauh perjalanan menuju spiritualitas. Karena spiritualitas justru de-eksistensi, de-validasi, meniadakan diri sehingga yang ada dalam kesadaran tinggal hanya Allah belaka. Coba saya tanya nih biar nggak ngantuk. Adakah ketiadaan?
adakah ketiadaan? Jika ada, mengapa disebut tiada? Jika tiada, mengapa disebut-sebut? Dari materi apakah ketiadaan diciptakan? Setelah diciptakan, apakah tiada lantas menjadi ada? Ini udah berapa SKS di UI-nya. Maka kita itu sering kali merasa kosong, sepi, sunyi, sendiri. Karena itu sifat-sifat tiada. Sendiri, kalau mau perjalanan spiritualitas, ini tahapannya kalau mau dicatat boleh. Sendiri. Sendiri itu artinya nggak perlu keroyokan, nggak perlu nunggu musim, nggak perlu nunggu teman. Berangkat sendiri. Dulu berangkat sendiri, nanti pulang sendiri. Ya. Kemana-mana yang menemanimu itu kamu. Sahabat terbaikmu itu kamu. Yang ikut sedih ketika kamu nangis itu ya kamu. Yang ketawa ketika kamu senang itu ya kamu. Ya. Maka tahapannya pertama adalah sendiri. Kemudian memasuki sepi. Kemudian sunyi. Kemudian hening. Kemudian kosong. Kemudian suwung. Kemudian sunyaruri. Sunyaruri itu seperti sedia kala. Nah, percaya nggak lo? Kita nggak ngobrolin Ramadan kan ini? Ya emang enaknya gitu. Ramadan tidak harus ngobrolin Ramadan ya. Justru ini intinya. Ngalir aja pokoknya. Saya kalau diundang dikasih tema nggak datang, Pak. Karena saya pasti tidak menguasai tema itu ya. Aduh, harus belajar. Kerja dong gua. Malas ah. Ya. Saya senang menjadi pengangguran, senang. Ya. Pengangguran itu kan banyak waktunya. Ya. Banyak orang nggak punya waktu, saya punya banyak. Ya. Karena saya nganggur. Sendiri, sepi, sunyi, hening, kosong, suwung, sunyaruri. Sunyi apa, Mas? Sunyaruri. Sunyaruri. Sunyaruri itu, ini enggak, bisa pikirin ini padahal ini ya. Nah, sunyaruri itu seperti sedia kala. Fitrah gitu ya? Beda. Ya, fitrah. Seperti semula, seperti sebelum dimulai. Ya. Sendiri, sepi, sunyi, hening, kosong, suwung, sunyaruri. Kenapa jumlahnya 7? Ini tahapan-tahapan untuk menaiki tangga-tangga martabat 7. Ya. Kan kalau dari atas ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, atsam, mitsal, insan kamil. Kita dari insan kamil naik terus kembali pada ahadiyah. Ini yang disebut pulang kepada Allah. Telah berpulang ke haribaan, pulang bener ya. Telah pergi selamanya, pergi kemana coba? Ya. Telah istirahat dengan tenang, istirahat doang, nanti dibangkitkan dengan urusannya. Kalau pulang, ya memang harus pulang. Segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Segala sesuatu berangkat dari Allah dan berpulang kepada Allah. Maka kalau mau pulang tuh bukan ke sana, pulang tuh ke sini ya. Istri saya tuh pelari maraton. Iya Bu, kalau subuh udah hilang. Saya mau yang ngerangkul gini, loh bojoku hilang, udah lari. Lari dari suami kali. Lari dari suami, lari dari rumah, lari dari kenyataan ya. Nah, suatu ketika saya nanya, Bu, waktu ayah nganter maraton, Borobudur maraton itu finishnya di mana ya? Ya finishnya di garis start ya. Wah kurang ajar, Pak ya. Aku tuh pengennya diceritain pengalaman ya. Begini sampai sini lagi. Dia jawabnya enak. Finishnya di mana Bu? Finishnya di garis start. Tapi setelah saya pikir lagi sebagai ahli tasawuf, pikir ulang. Bener juga. Oh bener juga. Siapa yang sufi ini? Bini gue juga sufi nih. Start, sejauh-jauh engkau pergi, kembalimu ke garis finish tadi, di garis start itu. Mau 5 kilo, mau 10 kilo, mau 21, sekian kilo, mau 42 sekian kilo. Garis finish tepat berada di garis start.
Makanya sampai sekarang saya nanya orang, nggak ada yang bisa jawab. Mas, Mbak, alamat akhirat di mana ya? Saya mau ke situ. Mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, kita mati. Bekal kita apa? Kata Quran, begitu kita melewati garis batas antara kehidupan dan kematian, doa setiap manusia menjadi sama. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi, walaupun hanya sekejap. Kenapa begitu? Ternyata bekalnya keliru, bekalnya kurang, bekalnya habis. Coba siapa yang ahli matematika, dihitung bersama. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Gimana ngitungnya? Umurmu 100, dari 0 sampai 100 itu kamu ibadah, itu nggak bisa beli 1,10 hari di akhirat. Ya. 1/10 hari di akhirat nggak bisa beli. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Gimana cara belinya? Gimana lu mau ngandelin amal ibadah lu? Makanya perumpamanya seperti debu. Ditiup angin sangat kencang. Pada hari badai sangat besar. Nggak ada yang bisa mengandalkan amal. Itu kalau pergi selamanya. Kalau pulang, oh enggak. Pulang selalu kepada keindahan. Sejauh-jauh engkau pergi, kepada kulah engkau kembali. Ya. Irji'i ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, datanglah engkau kepadaku atau aku datang kepadamu. Dalam keadaan engkau rela, aku rela. Maka masuklah ke dalam golongan orang-orangku, masuklah ke dalam surgaku. Engkau rela, aku rela. Enggak ada hitung-hitungan. Ya, udah ya. Enggak ada hitung-hitungan. Bukan impas, bukan. Tapi enggak ada hitung-hitungan. Udah lu enggak usah ngomong dulu, lu saf pertama lah, lu tahajud lah, lu apa, udah lupain. Gua juga enggak ngungkit-ngungkit kok. Ya, tadi makanya saya bilang Allah itu tidak beranak pinak. Masuk neraka tuh gampang banget. Nggak perlu dosa banyak-banyak. Setitik rasa sombong cukup untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Oke, jadi karirnya dinaikkan. Jadi karir perdagangan dengan Allah, nggak salah, itu tahapan orang hidup, ya. Pada karir persembahan kepada Allah. Ya. Kalau kemarin barangkali kita diajari oleh orang tua kita, beginilah, begitulah, agar engkau dapat pahala. Kita naikkan sekarang. Beginilah, begitulah, agar Allah sayang kepadamu. Ya. Selama ini, kita masih suka meminta miliknya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki. Rezeki milik Allah ya. Ya Allah, berilah istri yang soleh. Istrimu milik Allah. Ya Allah, berilah aku ini dan itu. Miliknya Allah yang kita minta. Dan oleh karena itulah kemudian kita diperintahkan untuk mengurus milik Allah yang kita minta itu. Dimintai laporan pertanggungjawaban. Karena ini milikku, engkau minta, ya uruslah. Kesempatan ini baru saya pertama ngomong di sini, saya akan beri sesuatu yang berbeda. Jangan minta milik Allah, tapi mintalah Allah. Mintalah pemiliknya. Niscaya engkau tidak perlu mengurus, dan Allah yang akan mengurusmu. Ya Allah, aku minta ini, minta itu, semuanya fana dan akan sirna. Ya Allah, aku memintamu. Engkaulah pemilik segala sesuatu. Ini dalilnya apa, Gus? Hati-hati, ini sesat ini. Aduh. Dalilnya hasbunallah. Cukup bagiku engkau saja ya Allah. Surga memang indah, tapi bukan itu. Engkau saja. Neraka memang menakutkan, tapi bukan itu. Engkau saja. Ya Allah, aku memintamu untukku.
dan cukup bagiku engkau saja. Hasbunallah. Sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Cukup bagiku Allah saja, dan dengan sikap yang demikian niscaya Allah akan mengurusku, memberi apapun yang kuperlukan. Rasulullah juga begitu. Inna ilallahi raghibun, sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami berharap. Pada Allah saja cukup. Gini, Kang, aku mau ke Kuala Lumpur nih, Kang, bagi uang 10 juta dong. Cukup, Bos, cukup. Habis 10 juta. Ya, Kang, gue mau ke Kuala Lumpur, ikut dong. Yuk, seru lah dulu ya. Itu akan melampaui 10 juta. Tiket pesawat dia yang bayarin, hotel dia yang nanggung, makan dia yang ngongkosin kalau dia ikut. Ya. Kalau gue minta 10 juta dulu, habis pasti kurang. Lebih itu belum tentu cukup. Kurang itu apalagi. Cukup itu cukup. Dan cukup bagiku Allah saja. Wah, cukup. Hidupkan dalam dirimu Allah. Allah. Ikhlas sebagai nafas sebagai ikhlas. Udah beda sejak ikut pengajiannya Chandra Malik. Allah. Lu gampang senyum sekarang. Allah. Suamimu gitu. Allah. Naik oktavnya ya. Tapi Allah libatkan Allah dalam hidupmu sehari-hari. Ya. Allah sebaik-baik penjaga dan penjagaan Allah yang paling baik. Ya. Itulah hakikat dari paket tadi, Bu. Paket Ramadan. Ya. Hakikat ini kita obrolin ya. Nah, ketika kita bisa memandang sesuatu dari awal sampai akhirnya, ditemukan alurnya seperti apa, polanya seperti apa. Ilmu pengetahuan itu ibarat pendakian. Dasarnya itu rasa ingin tahu. Pendakiannya itu proses mengetahui. Puncaknya rasa tidak tahu. Semakin tahu kita tentang sesuatu, semakin tidak tahu kita tentang sesuatu itu. Pernah suatu ketika saya berkunjung kepada seorang walinya Allah di Dieng, Wonosobo. Beliau bernama Kiai Ahmad Fanani atau biasa dipanggil Mbah Fanani. Hidup sudah puluhan tahun hanya di dalam tenda, hanya dengan selembar sarung. Dieng kalau Agustus -4, ya, beliau tidak kenapa-kenapa, tidak pernah kelihatan makannya, tidak pernah kelihatan buangnya. Zuhud luar biasa. Sangat langka bisa berkesempatan bicara dengan beliau, karena beliau bertapa membisu puluhan tahun. Nah, suatu ketika saya bertanya dan beliau berkenan menjawab. Mbah Fanani, zuhud itu apa? Zuhud itu perilaku hidup yang tidak kelihatan kaya walaupun kaya. Sederhana. Bahkan sampai kelihatan bukan orang yang berada. Zuhud. Mbah Fanani itu orang tajir, orang pengasuh pondok pesantren di daerah Cirebon. Orang berkecukupan. Zuhud itu apa, Mbah Fanani? Zuhud itu kalau dalam bahasa tasawufnya itu ketidakmelekatan, ya. Melepaskan diri dari apapun yang melekat. Beliau menjawab begini. Sebanyak-banyak yang kau punya, masih lebih banyak yang kau tidak punya. Masih kurang modal buat sombong, Pak. Masih kurang bekal buat sombong, Bu. Sebanyak-banyak yang kau punya, masih lebih banyak yang engkau tidak punya. Jika engkau menerima dan bersyukur, itulah kekayaan yang sejati. Ketidakpunyaan itu loh. Ketidakpunyaan itu kekayaan sejati atau perasaan tidak memiliki. Merasa kehilangan
hanya dirasakan oleh yang merasa memiliki. Ya. Kalau tidak punya perasaan memiliki, tidak punya perasaan kehilangan. Lah kamu kehilangan apa? Emang itu milikmu? Itu kan miliknya Allah, yang kau minta diberi atau tanpa kau minta diberi. Kok bisa kehilangan tuh bagaimana? Kok playing as God? Sebanyak-banyak yang kau punya, masih lebih banyak yang tidak engkau punya. Sebanyak-banyak yang engkau bisa, masih lebih banyak yang engkau tidak bisa. Hidupnya enak banget, enteng banget. Faktornya bukan gue, faktornya Allah. Ya. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Gus, hidup di Jakarta anak 5 gimana ngidupinnya? Loh, kalau menurut saya rezekinya atas dasar kemampuan saya, pintunya saya saja, selesai urusan itu. Tapi masing-masing jiwa diberi Allah rezekinya. Ringan hidupnya. Sering dalam hidup kita ini, apalagi bisnismen, terutama saya tidak menyalahkan, atau orang yang suka hitung-hitungan, wah, rugi kita. Saya akan nanya, ruginya di mana? Emang lu hidup modal berapa? Ada yang hidupnya modal? Ada? Yang senggama bapak ibumu, yang keluar sperma bapakmu, yang keluar ovum ibumu, nggak ada adanya kamu, nggak ada. Modalmu apa? Nol modalmu. Kalau modal nol, ruginya di mana? Ya, begitu lahir ceprot, dapat badan jasmaninya sempurna, dapat ruh, dapat ibu dan susu terbaik, dapat adan, dapat baju penghangat, dapat ini, dapat itu, dapat nama, dapat keluarga, dapat semua, kagak ada yang bayar orang lain. Modalmu berapa? Nggak ada modalnya, di mana ruginya? Maka singkirkan perasaan rugi. Yang ada itu untung. Persis orang Jawa itu hebat spiritualitasnya. Untung cuma kaki yang kena, tangan nggak apa-apa. Ya. Selamat. Untung terus orang Jawa ya. Karena cara pandang tidak ada kerugian dalam hidup kecuali wal asri. Innal insana lafi khusrin. Ya. Demi waktu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Maka kerugian itu berada di dalam waktu, bukan di dalam ruang. Jadi nggak ada ruginya duitmu pindah ke dompetku, nggak ada ruginya. Ruginya adalah ikut ya, tolong ya, ikut kapan-kapan ya. Ya, biar gue nggak makan di persimpangan jalan. Nah, siapa tuh nasi lemak yang murah gitu? Aduh, malu-malu. Ya. Ruginya adalah ketika uang itu berhenti di ruangan itu dan hilanglah waktu. Ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah terdiri atas 360 sendi. Sedekahnya 2 rakaat duha. 2 rakaat sholat duha itu menyedekahi 360 sendi dalam diri manusia. Nah, di antara sendi-sendi itu ada satu sendi yang paling gampang sakit. Ada yang tahu? Sendirian. Kasihan. Sendirian. Tapi sendirian itu menjalani sifat-sifat Allah. Allah itu gak ada temennya, ya. Di antara ciptaan Allah, segala sesuatu adalah ciptaan Allah yang selalu diciptakan berpasang-pasangan. Ada yang tidak ada pasangannya. Apa? Tahu? Jomblo. Oke, mantap. Ya.
Satu lagi, yang diciptakan Allah tidak ada pasangan, sebagai penutup. Sekarang tidak ada pasangannya. Nanti, tadi, besok, kemarin, ya, masa depan, masa lalu. Tapi sekarang tidak ada pasangannya. Ini pintu masuk untuk memasuki wilayah spiritual. Jangan tunggu musim, jangan tunggu teman. Berangkatlah sendiri sekarang. Do the best once in a lifetime. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan lagi dong, lebih kencang buat profesor baru kita. Pantes. Aduh, luar biasa. Terima kasih Gus Chan, luar biasa ya. Jadi mungkin untuk final statementnya, kalau murid itu merangkum sih biasanya. Jadi dauhnya dari profesor, muridnya ngerangkum gitu. Jadi kalau mau bicara dalam konteks tadi bagus banget gitu ya Ibu dan Bapak. Kalau pinjam dari perspektif tasawuf, dan kalau kita ngelihat semua perjalanan para nabi dan rasul, selalu pencerahan itu kaitannya sama gunung. Nabi Muhammad naik ke Gua Hiro, bukit, gunung. Musa urusannya Tursina, betul nggak? Sehingga kalimat atau kata gunung di dalam Al-Quran itu disebut sesuatu yang tinggi atau yang disebut dengan yang namanya higher self. Higher dalam bahasa tasawuf disebut langit gitu. Maka betul tadi, kalau kita bicara puasa menurut Al-Baqarah 183, puasa di 183 ini bukan untuk semua orang. Tapi untuk orang yang mulai sadar untuk terpanggil bukan karena keterpaksaan, bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran. Makanya kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai jiwa yang terpanggil. Pertanyaannya, keterpanggilan jiwa kita barengan nggak? Seragam nggak? Maka satu Ramadan kita tuh nggak ada yang sama sebetulnya. Tapi secara festival, secara upacara, satu Ramadannya barengan kemarin. Jadi kalau kita bicara, saya selalu ulang-ulang, semoga Ramadan ini bukan hanya jadi bulan pesta kuliner gitu. Hanya ngomongin makan dan minum. Tapi pemahaman yang lebih dalam adalah ini latihan bersama untuk mendaki gunung bersama juga gitu intinya. Udah benar. Kering. Tapi kalau kata Gus Dur, orang baru sih. Gitu. Pertama, orang excited itu kata Gus Chan tadi bagus banget. Begitu ke toko segala pengen dibeli. Segala pengen dibawa. Makanya menurut Ibnu Arabi, satu-satunya ibadah dalam rukun hidup tadi, daya Islam ya, daya tahan tadi, cuman puasa yang berbeda dari yang lain. Ibnu Arabi bilang, semua ibadah yang lain disebut amalan, hanya puasa yang non-amalan. Semuanya mengerjakan, puasa itu justru nggak ngapa-ngapain. Dan Ibu dan Bapak, puasa adalah ibadah yang nggak bisa flexing. Betul nggak? Syahadat bisa teriak, sholat bisa gini, zakat bisa foto, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Nggak, nggak. Kan ini ceritanya, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, tapi followersnya tahu semua, karena diposting. Haji bisa cekrek, tapi puasa, yang tadi Gus Chan bilang, sama kayak nafas. Ibadah yang nggak akan pernah bisa dapat validasi karena kenapa? Non-amalan dan nggak bisa diflexingin gitu. Makanya puasa itu wilayahku kata Allah. Hadiahnya aku langsung gitu. Nah, saat mulai menyadari barangnya kebanyakan karena naik gunungnya tinggi, perlu dilepas-lepasin nggak kira-kira? Itu namanya saum. Karena untuk melangit kita perlu meringankan. Karena tubuh fisik kita bukan fitrah, jiwa kita bukan fitrah, maka yang non fitrah kalau bisa lepas-lepasin deh gitu. Maka Allah itu nggak makan nggak minum. Saat kita tidak makan dan tidak minum, kita lagi meng-Allah gitu. Allah itu tidak tidur. Saat kita mengurangi tidur, maka Gus Chan jarang tidur tuh. Karena saat kita tidak tidur, kita lagi meng-Allah gitu. Kita lagi pinjem pakaiannya Allah di situ. Maka di bulan Ramadan ini schedule kita diacak-acak gitu.
Supaya yang asalnya udah jadi habits, kebiasaan, udah jadi autopilot, ini kita dibangunin beneran. Ayo dong, bangun dicepetin, makan diatur. Cuman masyarakat Islam di Indonesia khususnya yang saya tahu gitu, menghadapi bulan Ramadan tuh kayak sok-sokan happy gitu. Ih, Ramadan happy, pret banget gitu ya. Orang makan mau diatur kok, betul nggak Bu, Pak? Iya. Saat kita makan mau diatur, bahagia, menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ih, suka nggak mau jujur gitu deh. Ini kita diatur-atur makan menyenangkan atau nggak menyenangkan? Enggak lah. Mendingan bebas makan, mendingan diatur. Bebas, makanya Allah menggunakan kata wajib. Karena sesuatu yang diwajibkan, kamu pasti nggak suka ngerjainnya. Kalau kamu suka ngerjainnya, saya nggak harus ngewajibin lagi, kata Allah gitu. Ini 3 hari 4 hari menuju Lebaran, happy nggak kira-kira? Happy, berarti nggak betah Ramadannya gitu ya. Pengen buru-buru udahan. Nggak ada mbak. Sip ya. Jadi saat kita udah mulai ngelepasin tuh, yang profesional, kaos oblong, celana pendek, aqua 1. Dia udah zakah gitu. Zakah tuh bersih, zakah tuh ringan, zakah tuh naik gitu. Makanya kalau pinjam dalam perspektif pohon, semua pohon itu mencari cahaya. Tapi jangan lupa, pohon yang semakin tinggi, akarnya semakin ke dalam, ke kegelapan bumi, masuk lebih gelap. Maka hanya orang yang mendapatkan kegelapan yang dahsyat yang akan disebut dan akan mendapatkan yang namanya cahaya. Itulah yang disebut malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ibu bapak belum gelap-gelap banget, susah sih. Maka kegelapan, suffering, penderitaan itu memanggil kita naik untuk ke langit gitu. Nah terakhir, kalau pinjam dari perspektif Jawa, suka tidak suka, mau tidak mau, semesta akan mentirakatkan kita gitu. Pilihannya cuma ada 2, kamu yang mentirakatkan diri, atau aku yang memaksa kamu untuk tirakat. Mendingan kita latihan gak makan gak minum, daripada udah sakit gak boleh makan gak boleh minum. Mendingan kita melepaskan dengan bersedekah, daripada harus diutus pencuri, penyakit misalkan. Sehingga harapannya 2026 ini Ramadan menjadi tirakat bersama. Yang 30 hari ini latihan bareng, lebih mudah, lebih simpel, karena kenapa? Semua orang melakukannya. Tapi the truth Ramadan, the real Ramadan, justru terjadi pada saat 1 Syawal. Karena Ramadan untuk orang umum 30 hari, untuk orang khusus, bil khusus, wal khusus, itu seumur hidup gitu. Jadi semoga Ibu dan Bapak kita mulai menyadari, Ibu Bapak tadi Gus San ngomong ada gini-gininya nggak? Oh, ada nggak? Indikator Lailatul Qadar terbaik itu adalah vokal yang terakhir. A masih dah. Kalau A itu masih komplain. Masih rada jijik. Ngebully tuh. Ada tegang-tegang. Tapi begitu udah, ada O-nya nggak barusan? Ada enlighten nggak? O-nya itu dari luar atau dari dalam? O-nya itu sebetulnya udah ada atau belum? Udah dong. Maka Profesor Chandra Malik, saya ulang ya, kurang. Profesor Dr. Chandra Malik. Itu kayak ngegas ya. Maka Profesor Dr. Chandra Malik hanya menjadi keberadaan untuk menjadi bidan untuk melahirkan kesadaran dan cahaya di dalam diri kita masing-masing. Satu tepuk tangan buat Profesor Dr. Chandra Malik. Terima kasih Ibu dan Bapak. Saya juga harus sidang. Jam 1 harus sidang. Jadi ya saya harus ke satu universitas untuk ya diutus sama profesor. Ya. Terima kasih. Kita tutup dengan hening sejenak. Tadi kata Chandra Malik, sendiri dan sekarang. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hatur nuhun. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu bapak tetap sehat.